Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam presisi kan? ya, Salam presisi. Nah, gini guys, jadi ini kan sebenarnya bisa dibilang kalau podcast pertama gua. Kalau jadi gue korban pertama nih. ini justru sejarah pertama bakal dan. Wah. Kalau di YouTube sih saya biasa. Bahasa lu. Saya biasa ini. Gua korban pertama ya. Saya biasanya nge-review kayak gitu kalau di YouTube. Nah, memang udah lama juga saya pengen tuh bikin podcast. Dan saya pikir kenapa enggak sih, jadi biar mungkin orang juga tahu nih. Ya. Kadang-kadang ada sesuatu yang orang nggak bisa lihat, jadi saya pengen ngasih tahu nih, saya tunjukin sisi lain dan sesuatu yang bisa menginspirasinya gitu. Dan dan ini juga kan kita mungkin baru pertama kali ngobrol kayak gini ya, ngobrol intens. Saya Andi Kurniawan, Brigpol di Polda Metro Jaya. Saya juga pengen tahu komandan itu di mana dan. Saya Fadli, pangkat saya Kompol. Sekarang saya lagi ambil pasca sarjana di PT IKA ya. PT IKA kan di Jakarta Selatan. Kalau definitifnya sebenarnya saya kemarin dinas di Cyber Bareskrim. Sebelumnya ya banyak ya, udah beberapa polda dan penempatan lah. Cuman yang terakhir ya itu di Cyber Bareskrim. Kalau penempatan pertama di mana tuh? Saya penempatan pertama di Polda Jatim, di Polres Malang. Aslinya orang? Asli Kalimantan saya. Oh alah, iya. Nah, latar pendidikan kepolisiannya gimana dan? Tahun berapa? Oh, saya lulusan Akpol tahun 2009. Oh, kemudian 2009, PT IKA 2016 kalau 16 apa ya? 16 kalau nggak salah sih. Iya. Nah, kalau ini kan Dr. CM Fadil Amri SH SIK MH CIH. CIH itu apa tuh dan? CH itu Certified Ethical Hacker. Jadi emang sertifikasi buat apa ya, ethical hacker yang beretis lah ibaratnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi white hat lah mungkin ya boleh dibilang. Oke. Keren dan kalau gitu apa? Hacker sama cracker tuh kan beda di ini sebenarnya apa yang dikerjakan ya. Cuman memang lebih simpelnya adalah karena gua polisi, ya gua harus bisa mempunyai skill dasar atau pola pikir dan lain-lain tentang bagaimana cara, kenapa sih orang nge-hack dan bagaimana caranya dan lain-lain. Intinya sih seperti itu. Ini luar biasa banget nih. Komandan gua berarti udah pengalaman juga ini. Dan kalau saya lihat kalau di Instagramnya kan, tapi Bro Fadli. Bro Fadli follow ya. Bro pasti dong nih. Kalau Bro Fadlinya apa tuh dan maksudnya Bro apakah panggilan nama Bro atau ada nama? Lebih ke gimana ya? Gue tuh pengen kayak polisi itu kan ya bro gitu loh, brothernya kita semua. Kita semua ini kan bersaudara. Polisi, masyarakat itu kan kita berteman, bersahabat, berkeluarga gitu, sehingga kita bisa menjadi sebuah kesatuan yang saling mendukung gitu. Makanya saya mentionnya bro ya, menurut saya itu sebuah panggilan yang emang yang lazim aja gitu. Ya ada mungkin yang pakai mas atau ban atau segala macam. Gua lebih kayak bro, lebih kayak chill aja. Oh gitu. chill aja jadinya. Siap. Asik. Ini juga ada sesuatu yang menarik nih. Polisi petani dan ini nih yang saya juga banyak bertanya dan. Ya, kenapa gua kasih hashtag polisi petani? Menurut gua gini, background gua bapak itu petani ya kan. Kemudian juga dari kakek nenek juga sebagian besar petani, transmigran gitu segala macam. Jadi nggak jauh-jauh dari dunia pertanian lah. Kemudian saya melihat bahwa petani ini sebuah pekerjaan yang sangat mulia ya, walaupun juga yang lain juga mulia, cuman salah satunya ya petani gitu. Dan cenderung terabaikan. Kenapa? Karena kita bisa melihat kesejahteraannya mungkin belum terpikirkan ya. Sudah dipikirkan tapi belum maksimal lah, ibaratnya belum optimal. Kemudian juga cenderung saat ini kaum muda itu juga kayaknya sudah mulai kayak meninggalkan ya, walaupun ada juga beberapa yang masih mengerjakan gitu, tapi kayaknya sekarang anak-anak muda itu lebih condong kayak startup, kemudian apa ya, kantoran mungkin atau apalah itu segala macam, bikin usaha ya. Nggak ada masalah dengan hal tersebut, cuman
kalau misalnya nanti semuanya berpikir demikian, siapa yang mau jadi petani? Gitu. Nah, kemudian saya juga ingin mengkolaborasikan antara pekerjaan saya dengan pekerjaan orang tua saya ya, menjadi seorang polisi petani. Dan kebetulan juga saya juga emang ngerjain pertanian gitu loh, khususnya tanaman stevia ya gitu. Oke, nah jadi polisi petani ini maksudnya karena background keluarganya apa ada pendidikan polisi petani kah atau gimana? Karena keluarga aja sih, dan saya juga seneng aja ya, petani ini bagi saya itu sebuah urat nadi kehidupan gitu. Ya simpelnya gini, lu makan beras, sayur, emang dia tiba-tiba muncul gitu kan? Enggak, kan ada yang nanam gitu. Nah, menurut saya itu hal yang signifikan. Kenapa? Karena kita itu tiap hari kita konsumsi gitu loh. Sedangkan kalau misalnya baju dan lain-lain sekunderi itu kan kita masih bisa nggak yang kayak beli tiap hari atau kita konsumsi setiap hari. Tapi kalau produk-produk pertanian, perkebunan itu kan sesuatu hal yang sangat signifikan untuk kehidupan kita gitu. Jadi saya pikir cukup cukup penting bagi kita untuk memuliakan petani ini. Makanya saya ingin mengangkat boleh dibilang nama petani ini supaya orang juga nggak asing gitu. Jadi kalau ketika orang lihat petani atau mendengar kata petani itu nggak persepsinya itu bukan sesuatu hal yang kayak wah kotor, jorok, jelek. Tapi gue pengen petani itu diasosiasikan atau dipersepsikan sebagai sebuah pekerjaan yang keren ya. Gue kalau nggak ada petani gue makan apa ya? Kita kan kurang aware tuh masalah itu. Nah, yang nonton mungkin masuk akal, logis kan apa yang saya bilang gitu. Kalau lu nggak ada petani lu mau makan apa? Ya oke lah bisa impor ya segala macam. Tiba-tiba ada keran impor ditutup. Mie lah, saya makannya mie. Mie dari apa? Tepung. Nah, tepung dari apa? Gandum ya? Iya kan dari gandum, itu kan impor gandumnya. Ayo, coba you mention lah, lu makan apa yang nggak dari produk pertanian? Apa lu makan apa lagi tiap hari? Oh daging dong. Ya daging, itu berarti peternak, itu kan beda lini. Ini kan petani dan peternak nih. Daging itu kan lauknya ya segala macam. Artinya masih kebutuhan dasar kita itu dari pertanian dan peternak. Tapi kebetulan saya ngambilnya spesifiknya yang ke peternanian gitu. Kalau misal gue jadi peternak mungkin polisi peternak gitu kan, cuman gue petani gitu. Nah ini dan maksudnya polisi petani itu ada apa sih dan petani kah pangan atau petani? Iya maksudnya petani itu general atau gimana sih kalau kayak gitu? Petani itu kan general sebenarnya. Lu kan bertani kan apa aja, bisa sawah, bisa sayur, bisa apapun yang kalau lu kerja di ladang ya sebutannya petani ya. Itu kecuali mungkin kalau bedanya mungkin ada perkebunan ya, cuman tetap aja ya yang lebih general tuh petani ya. Menurut saya, tapi kalau salah silakan dibenerin di kolom komen lah. Saya pikir ini dan polisi petani sekarang tuh kepolisian ada pertanian apa atau enggak, lulusan dari mana, saya pikirnya tadi kayak gitu kan. Enggak. Lebih kepada saya ingin mengasosiasikan diri saya selain sebagai seorang polisi, saya juga seorang petani gitu. Oke, kalau kayak gitu, kalau berarti bertaninya karena keluarga dan passionate di situ dan atau gimana tuh? Ya more or less ya, kita sudah terjun nyemplung gitu kan, sekalian berenang gitu ya. Kalau nggak se-passionate itu ya ngapain gua kerjain kan gitu. Kalau cuma iseng doang sih nggak sebegitunya ya gitu. Sampai gua pakai hashtag polisi petani kan artinya gua udah se-passion itu gitu. Ya berarti kan mau ngangkat itu dan nah terus kira-kira apa sih yang bikin kita untuk melirik emang apa serunya bertani? Apakah ada metode terbarunya nih sekarang sesuai dengan perkembangan zaman atau masih kayak dulu aja kan kita mandangnya kayak gitu? Menurut saya yang menarik dari pertanian ini adalah kita berbisnis tapi sembari melestarikan alam. Artinya kan kita kan juga butuh ini. Walaupun saya punya pekerjaan sebagai polisi ya, tapi kan juga kita cari sampingan yang halal lah gitu dan tanda kutip. Ya menurut saya salah satunya yang menurut saya bisa saya lakukan adalah pertanian gitu. Nah, balik lagi tadi yang seperti saya bilang,
bertani ini berbisnis tapi sembari melestarikan alam. Kenapa? Seperti contohnya perkebunan atau yang saya kerjakan sekarang yang kan kebun stevia ya. Di situ kan saya nanam tanaman stevia, kemudian juga saya mencoba untuk melakukan regeneratif plantation ya, atau pertanian regeneratif. Itu juga kita mau pasang pohon-pohon di sana yang dimana itu bisa sebagai filter udara atau carbon capture. Nah artinya kita ini kan terlalu fokus ke perindustrian. Ya kan startup bla 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 kan konsum listrik, konsum energi dan lain-lain itu kan menghasilkan karbon lah dalam tanda kutip. Nah kalau nggak ada yang mikirin recycling karbonnya kan ya lama-lama mungkin kita akan polusi ya apa segala macam. Kayak kemarin beberapa bulan yang lalu Jakarta kan sempat yang polusi terus banyak yang ISPA dan lain-lain, itu kan juga salah satu efeknya lah. Saya tidak mempersalahkan usaha yang lain, cuman saya mencoba untuk mengambil sisi hijaunya lah ibaratnya gitu, supaya kita lebih aware lagi terhadap hal tersebut gitu. Berarti itu lebih ke kita kontribut ke alamnya berarti dan gitu. Betul, ya kita melestarikan alam, artinya kan alam ini kan juga amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, yang harus kita jaga dan lestarikan gitu loh. Siap. Kan nggak boleh kan kita merusak alam, merusak diri sendiri dan lain-lain, kan kita tidak diperbolehkan. Harusnya kan kita merawat gitu. Nah, menurut saya pribadi saya lebih memilih usaha yang merawat alam gitu. Kalau semisal ada yang tertarik atau kalau bertani kan mesti ada medianya dong Dan. Ya. Nah lahan atau apa. Terus gimana tuh Dan yang mungkin latar belakangnya bukan pertanian atau pengen coba aja kah atau pengen tahu nih kayak gitu, atau kira-kira untuk mengenalnya itu langkah awalnya apa sih Dan? Ya gimana ya, kalau lu bilangnya seperti itu tuh terlalu umum, bias, artinya karena kan pertanian banyak ya. Yang jelas sih saya rasa sesuai passion aja dulu. Saya juga nggak maksa semua orang untuk jadi petani gitu kan. Kalau misalnya dia passionnya bengkel terus gua suruh petani kan repot. Kalau lu emang suka pertanian ya pasti nanti akan memilih nih komoditi apa yang ingin lu kerjakan. Nah itu kan memilih itu kan pasti nanti ada kaitannya dengan faktor ekonomis. Ya kan nggak cuman tanam kalau misalnya nggak menghasilkan ya lama-lama bangkrut lah ibaratnya kan gitu. Jadi lebih kepada ini bukan bisa dicoba tapi bukan sesuatu yang bisa cuman iseng doang gitu ya. Kalau cuman tanam di depan rumah ya silakan gitu, tapi kalau lu sudah mainnya kebun-kebun hektaran ya lu harus punya komitmen untuk hal tersebut. Nah salah satunya ya kalau misalnya lu mau ngikutin jejak gua nanam tanaman stevia ya lu harus kenal nih tanaman ini bagaimana, originnya dari mana segala macam. Jangan cuman kayak mikirin cuan nggak sih ya susah, nanti ketika nggak cuan terus lu kusut gitu kan. Tapi kalau lu kenal tanamannya, kemudian cinta sama tanamannya segala macem dan lu mengerti prosesnya dan lain-lain, gua rasa miss-nya akan sedikit. Dan kalau misalnya miss-nya sedikit ya insya Allah pasti akan profit lah ibaratnya gitu. Nah kalau polisi petani, kalau dari komandan sendiri tuh apa aja Dan yang ditanam berarti nih, apa aja tuh kesukaannya apa atau enggak? Udah bikin khusus apa aja nih lahan ini. Saya tadi seperti yang saya bilang dari awal, saya cuma tanaman stevia saya fokusnya gitu. Kenapa? Karena ya tanaman ini mungkin juga belum banyak yang tahu ya. Mudah-mudahan nanti dengan nonton video ini teman-teman semua bisa riset lebih dalam lah. Tanaman stevia itu seperti apa, fungsinya bagaimana, bla 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 dan lain-lain. Dan kebetulan saya sekarang fokus di tanaman tersebut. Oke, siap. Dan pasti itu mungkin nanti kita lihat riset, tapi kenalan sedikit sama stevia tuh apa sih Dan kalau kayak gitu, kita kan pengen tahu nih. Ya, stevia itu tanaman dari Amerika Selatan ya, Paraguay lebih tepatnya. Dia itu daun tapi dia memberikan rasa manis. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini tanaman daunnya udah kering ya, jadinya seperti ini. Nah, daun-daun ini nanti yang akan kita proses, kita ekstrak, kemudian dia akan menjadi sebuah produk berbentuk liquid seperti ini ya. Nah ini nanti yang dimana dia akan memberikan rasa manis gitu. Oke gini Dan,
Ini daun-daun ini stevianya daun-daunnya, daun stevianya seperti ini yang sudah kering. Kalau yang sudah basah cari di Google banyak lah. Oh iya. Ya siap, itu nanti siap. kita proses, kita ekstrak menjadi stetes liquid, namanya stetes ya, stetes stevia. Ini satu tetes itu bisa untuk membuat manis 1 gelas air lah, gelas kurang lebih 200 ml ya. Satu tetes dan Satu tetes nanti bisa dia review lebih lanjut ya tentang penggunaannya, rasa dan lain-lain. Oke. Dan lain-lain mungkin konten selanjutnya. Tapi siap. kurang lebih seperti itu yang saya kerjakan. Kenapa? Karena saya merasa tanaman ini adalah tanaman yang baik. Dia memberikan rasa manis tapi dia zero kalori, zero sugar, sehingga dia baik untuk badan manusia gitu. Karena pada dasarnya kan manusia tuh, atau Indonesia khususnya itu kan suka yang manis-manis. Cuman kalau terlalu over manis kan sesuai anjuran Kemenkes kan 50 gram per hari tuh batas intake sugar kita. Nah kalau misalnya berlebihan ya kita bisa kena diabetes ataupun penyakit-penyakit metabolik lainnya gitu ya. Jadi menurut saya ini sebuah hal yang perlu saya kerjakan dan saya lakukan supaya saya bisa memberikan dampak atau manfaat kepada masyarakat. Ya. Pemanis, pengganti gula, atau untuk minuman aja dan bisa dimakanan nggak Dan? Makanan, minuman, cake dan lain-lain semuanya bisa. Tapi gitu. kalau misalnya lu nanya seperti apa, saya pasti semua orang chef ataupun apapun itu pasti dia melalui R&D. Artinya bukan berarti terus ini langsung wah ini bisa apa segala macam. Saya cuman mencoba untuk mengingatkan bahwa ya perlu dites gitu loh. Oh iya, Kalau teman-teman saya ada yang bikin cendol, bikin es krim, bikin coklat apa segala macam pakai tetes ini ya aman gitu loh. Oh jadi ini alternatif untuk pengganti gula dan Pengganti gula, minum. ya. Oh iya, siap. Emang kalau biasanya nih, ini juga lumayan banyak kalau temen saya kan mau diet dan apa bisa ini untuk diet gitu? Harusnya bisa ya. Kenapa? Karena kan tadi seperti saya bilang ini kan zero kalori. Artinya ketika lu minum kopi, minum teh dan lain-lain, ya lu tetap dapat rasa manis tapi nggak ada kalorinya gitu loh. Ya secara rasional, secara logika ya itu berarti kan bermanfaat untuk orang yang sedang diet gitu. Kenapa? Karena kan biasanya orang diet itu kan cut kalori ya biasanya kan, atau defisit kalori dan lain-lain itu kan macam-macam ya. Ada yang diet vegan lah, ada keto lah, ada carnivore lah, bla macam-macam. Tapi pada dasarnya mungkin satu hal yang bisa saya garis bawahi, pasti orang ingin defisit kalori. Biasanya seperti itu, apalagi untuk orang-orang yang tidak bergerak ya, yang mageran lah. Tapi kalau dia olahraga sih saya rasa nggak ada masalah ya. Kalau misalnya dia emang olahraganya kenceng sih, lu mau makan apa aja sih, menurut gua sih asalkan tidak berlebihan sih aman lah. Ini pengganti gula tapi ngerubah rasa dan atau apa ada. Nah itu nanti lu review sendiri ya. Karena kalau gitu. gua yang bilang nanti dipikir gua lu ini aja karena produk lu gitu kan. Nah, gua silakan nanti dibikin review sendiri biar lu tahu rasanya kayak gimana. Terus kira-kira manfaat lainnya apa sih Dan? Ada nggak manfaatnya dari tanaman stevia sendiri tuh? Saya sih kalau manfaat lainnya banyak, ada di jurnal tuh, anti-inflamasi, anti-cancer, anti bla 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 bla. Cuman saya mencoba untuk mengambil yang simpelnya aja. Dia zero kalori, zero sugar gitu ya. Oke. Karena saya tidak mau overclaim atau over promise ya. Nanti anti-cancer, anti-inflamasi bla bla, nanti tiba-tiba nggak terjadi karena fisiologis itu kan beda, masing-masing orang kan tubuhnya beda. Cuman secara penelitian di jurnal, di banyak jurnal itu sudah disebutkan gitu. Ya silakan dibaca sendiri jurnalnya gitu. Oke, siap Dan. Ini kita coba lagi, ntar kita review ininya ya. Ya coba dan jangan lupa beli ya. Ini kita kan ada Instagramnya juga, Stetes Stevia. Di sana ada linknya, nanti ada Tokped, Shopee dan lain-lain segala macam. TikTok juga ada. Ada websitenya juga, ya silakan. Kalaupun misalnya mau offline, mau beli offline ada di Twin House ya, Twin House mana aja. Kemudian di Ruang Kopi Blok M juga ada. Jadi mudah-mudahan sih ini bisa menjadi sebuah alternatif atau sebuah terobosan untuk masalah-masalah yang kita hadapi ya. Cukup kita tahu bahwa Indonesia mungkin boleh dibilang sekarang ini darurat diabetes gitu. Kita sudah peringkat 5 dunia gitu. Kemudian juga obesitas juga cukup tinggi ya.
Jadi ya apa salahnya kalau kita mencoba untuk membuat sebuah solusi, dan juga untuk mencegah, karena kan kita tahu mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Kalau sudah kita sakit nanti costnya lebih gede itu. Masa ini kan saya jual cuma 39.000, ya kan, ini cuma 89.000, ini cuma 149.000, tapi ini setara dengan 12 kilo gula, setara dengan 6 kilo gula, ini setara dengan 3 kilo gula. Artinya kalau di-compare sama gula masih lebih ekonomis. Nah, kemudian ya ini 39.000, 3 kilo. 3 kilo gula kan artinya 45.000. Ya, kita nongkrong di coffee shop aja minimal 100.000 keluar. Ya masa spending 39.000 mikir sih? At least lu try lah satu dulu deh. Kalau misalnya emang nggak cocok ya udah gitu loh. Tapi gua yakin dan percaya karena ini sudah terjual puluhan ribu ya. Gua yakin dan percaya sih orang beli lagi gitu. Jadi no issue harusnya gitu. Oke. Berarti kalau stevia kita bisa dapetin tadi di ada Twin marketplace House. ya. Kalau offline ada Twin House, ada Ruang Kopi. Kalau offline di situ aja dan berarti ya belum. Ya belum. Reseller kita juga banyak kok, ada di websitenya itu daftar resellernya ya. Oke, siap. Iya, lumayan penasaran juga nih saya sama ini. Iya dong, harus langsung di review dong. Pasti nanti kita coba nih. Mungkin ada lagi? Cukup kali ya, udah 20 menit nanti lu. Iya, cukup sih Dan, makasih banyak sih Dan. Iya. Untuk vlog ini cukup banget. Kalau ada yang mau tanya juga boleh, silahkan DM saya atau DM komandan saya. Lihat stevia-nya juga ada, pokoknya semuanya udah lengkap. Dan saya bakal taruh deskripsinya. Kira-kira ada yang mau ditanya apa nih, ntar link-linknya semuanya ada di situ.